Assalamualaikum. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsensi kalian dulu, presensi dulu. Afifah, Anastasia, Kaila, Angga Saputra, Muhammad Aldrian, Alif Saputra, Irfan, Rafa, Wahyu, Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, kita sudah menyanyikan lagu nasional dengan judul apa?
Dari Sabang sampai Merauke. Nah, di dalam lagu itu ada keterkaitan dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua saling terhubung. Apabila ada satu pulau yang diserang oleh negara lain, kita akan merasakan sama. Nah, lagu itu nanti akan kita pelajari berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu rantai makanan yang saling berhubungan. Tujuannya apa sih? Kok kita harus belajar itu? Tujuannya supaya kita memahami apa yang ada di ekosistem tempat kita tinggal. Ya kan? Tujuannya itu. Apa hewan apa saja yang ada di tempat kita tinggal, makhluk hidup apa saja, bagaimana dia mendapatkan makanannya. Karena ciri-ciri makhluk hidup itu satunya apa? Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Satu? Ayo. Makan. Silakan yang keras, gak usah ini, ya. Terus, nah dari rantai makhluk hidup itu nanti kita mengetahui di lingkungan kita itu bagaimana, ya. Tetap semangat kan? Semangat? Nah, bagaimana kalian hari ini? Nah, silahkan persiapkan alat tulisnya, buku-bukunya untuk Nah, dalam rantai makanan ini tujuannya kalian itu berarti apa? Setiap makhluk hidup itu akan tergantung kepada siapa? Dengan makhluk hidup yang lain. Kalian harus tahu itu. Makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling tergantung, saling saling membutuhkan. Gitu. Antar makhluk hidup. Kalian juga membutuhkan kan? Dengan makhluk hidup lain. Nah, kita bagaimana cara menjaga lingkungan kita? Nanti tujuan kita ke sana supaya kalian mampu memahami kalian itu di dunia ini tidak hidup sendiri. Ya kan? Ada makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, kita akan melihat ini. Perhatikan. Ya, perhatikan, silakan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Maupun kalian mau hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam mengenal makanannya. Sampai jumpa lagi. Nah, itu adalah rantai makanan yang akan kita pelajari. Di sana ada apa tadi? Ada tumbuh-tumbuhan yang disebut apa? Produsen. Terus ada apa lagi? Konsumen. Ada produsen. Produsen itu apa sih? Gitu kan? Yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Terus ada produsen itu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya konsumen. Konsumen itu apa? Makhluk hidup yang tidak mampu atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau manusia,
Makhluk hidup bukan? Nah, bagaimana manusia? Bisa membuat makanan sendiri atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Ya. Karena membutuhkan makhluk hidup yang lain. Berbeda dengan apa? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bagaimana? Bisa menghasilkan makanan Bagaimana caranya? Ayo, menghasilkan makanan. Yaitu dengan cara dia dari akarnya mengambil air dan mineral. Itu adalah dari film tadi, video yang kalian lihat tadi. Ada hewan pemakan tumbuhan, disebut apa? Herbivora. Dari video tadi kan? Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Kalau pemakan daging? Karnivora. Kalau pemakan segala? Nah, makhluk hidup pemakan segala? Contohnya? Termasuk kita omnivora bukan? Kita adalah omnivora juga. Iya kan? Manusia itu pemakan segala, tumbuh-tumbuhan dimakan, daging apalagi kesukaan kalian. Iya kan? Gitu. Tetapi kalau hewan ada yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nah, di dalam memakan tumbuhan itu, dalam sebuah rantai makanan itu kita saling tergantung. Ya kan? Saling ketergantungan. Nah, di sana apabila ada yang tidak ada satu bermasalah tidak? Pertanyaan Bapak di situ. Apabila ada yang bermasalah, misalnya satu tidak ada dalam habitat itu. Bermasalah tidak dalam habitat itu? Bermasalah. Nah, kita akan mempelajari di sana. Permasalahan itu bagaimana? Ya kan? Nah, tujuan kita ini terus makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi. Ya kan? Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi di sini. Ya kan? Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi karena terjadinya proses makan dan dimakan. Akhirnya inilah namanya rantai makanan. Nah, disinilah makanya tumbuhan disebut produsen. Kenapa? Karena tumbuhan dapat menghasilkan sendiri makanan dari fotosintesis. Fotosintesis itu proses memasak, menghasilkan makanan sendiri. Itu disebut fotosintesis ini. Nah, kalau hewan bisa berfotosintesis tidak? Ya? Tidak. Karena hanya tumbuh-tumbuhan yang mampu membuat makanan sendiri. Elang pemakan daging. Elang juga disebut apa? Karnivora. Konsumen paling akhir itu disebut puncak. Nah, di situ konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Nah, elang bagaimana, Pak? Gitu kan? Siapa yang memangsa elang? Gitu kan? Elang kalau sebagai puncak itu berarti dia tidak ada yang memangsa. Gitu. Paham kan? Dia akan mati. Mati terus. Nah, ini di sini akan dimakan atau diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai setelah mati. Apabila tidak ada ini, bermasalah nggak di dunia ini? Bermasalah karena pasti terjadi bangkai ada di mana-mana. Gitu. Selanjutnya, nah ini membuat rantai makanan. Contohnya di sini ada ini apa disebut apa? Padi disebut apa? Produsen. Setelah padi dimakan oleh tikus disebut apa?
Konsumen tingkat satu. Ini nah, baru ini adalah pengurai. Nanti pengurai ini juga dimakan lagi, dibuat makanan oleh padi, oleh tumbuh-tumbuhan. Akhirnya rantai makanan itu siklus yang berputar dalam proses makan dan dimakan. Gitu. Makanya rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dari sebuah ekosistem atau dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Terus dekomposer itu yang apa? Yang menguraikan, ya kan? Atau disebut dekomposer itu pengurai. Siapa sih dekomposer itu? Ada yang tahu? Siapa sih dekomposer itu? Ayo, dari sini. Ini kan, dekomposer itu adalah bakteri dan jamur. Pernah lihat jamur? Pernah. Ada misalnya contohnya pohon yang tumbang. Terus dibiarkan di hutan atau di lingkungan kalian atau di kebun. Akan ditumbuhi oleh jamur kan? Nah, kayu itu nanti setelah dikonsumsi oleh jamur, kayu itu pasti akan lapuk. Lama-lama akan menjadi tanah. Nah, tanah itu nanti dinikmatin lagi oleh tumbuh-tumbuhan. Kan menyanyikan lagu ini. Nah, ayo bareng-bareng. Setelah ini kalian akan Bapak kasih tugas setelah apa yang kita pelajari lagi. Yang kita pelajari tadi, tugasnya berkelompok. Silahkan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Ada tentang hubungan memakan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Silakan. Nah, di sana jelaskan peran masing-masing makhluk hidup, ya kan? Silakan. Ya, langsung dikerjakan bareng-bareng. Jelaskan peran masing-masing. Ya, silakan. Ya, kelas 5, kelompok 3. Iya. Ya, silakan kelompok 4 dibacakan di depan. Ya. Kelompok 4 dibacakan ke depan. Ya. Ke tengah di sini.
Di sini. Eish. Ya. Bacakan yang keras. Tumbuhan dalam ekosistem disebut Ini dibaca dulu. produsen. Yang keras. Hubungan memakan dan dimakan. Perhatikan gambar, jelaskan peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan di atas. Selamat mengerjakan. 1. Tumbuhan dalam ekosistem disebut produsen karena dapat membuat makanan sendiri. 2. Tikus memakan tumbuhan atau padi untuk mendapatkan energi. Karena tikus merupakan hewan pertama yang memakan tumbuhan, maka tikus disebut konsumen tingkat 1. 3. Ular mendapat energi dengan cara memakan tikus. Karena dalam proses memakan ular pada posisi kedua, maka ular disebut konsumen tingkat 2. 4. Elang konsumen tingkat 2. Elang mati diurai atau didekomposer. Ya, itu jawaban dari kelompok 4. Bagaimana menurut kalian? Ya? Bagaimana? Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4. Jadi, yang lain bagaimana? Harus berani. Yang lain. Yuk. Nah, untuk sekarang kalian kerjakan ada soal evaluasi untuk sendiri-sendiri. Tinggal memberi nama dan pilihlah jawaban yang paling tepat menurut kalian. Satu. Jangan lupa dikasih nama. Nanti dikumpulkan tidak ada namanya. Nah, bagaimana setelah mengerjakan soal evaluasi? Kalian ada kesulitan? Nah, untuk jadi apa yang kita pelajari di dalam rantai makanan itu supaya kita memahami bahwa setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan hidup kita. Tidak boleh merusaknya. Apalagi sampai menebangi pohon secara liar. Karena akibatnya apa? Akan terdampak pada kehidupan kita. Ya kan? Apabila dalam rantai makanan tadi ada beberapa hewan atau makhluk hidup yang punah atau tidak ada, kehidupan di dunia ini akan bermasalah, akan mengakibatkan sebuah bencana. Walaupun di sana hanya tikus, ular, ya kan? Tapi apabila tidak kita lestarikan, itu akan mengakibatkan bencana. Seperti Bapak mendapat informasi dengar dari berita, ada di Kabupaten Karawang kan, wabah tikus merajalela. Mungkin ada kerusakan di sana, tahu? Nah, ada di berita di televisi kan? Itu di sana wabah. Nah, itu kenapa? Karena ekosistemnya ada yang bermasalah atau rusak. Nah, kita jaga, kita lestarikan di lingkungan kita. Gitu. Nah, kembali lagi ke tanah karena diuraikan. Pasti kan setiap makhluk hidup pasti bisa mati.
pada saat waktunya nanti. Nah, apabila tidak ada dekomposer atau pengurai, bagaimana? Bermasalah lagi enggak? Bermasalah tidak? Bermasalah. Pasti di dunia ini, di bumi ini, bangkai akan banyak sekali karena tidak terurai. Gitu. Setelah terurai, dia akan menjadi humus atau tanah. Paham di sana? Kalian sering kan mendapatkan humus di hutan, di belakang sekolah kita, di hutan pinus, ya kan? Humus untuk apa? Untuk bercocok tanam, misalnya untuk bunga, ya kan? Untuk menanam bunga. Kalian mencari humus ke hutan kan? Dimasukkan ke dalam pot. Nah, humus itu adalah hasil dari proses penguraian dekomposer dari makhluk hidup. Gitu. Nah, di lain waktu ada sebuah hal yang ini ya kita cukupkan. Alhamdulillah untuk saat ini. Mudah-mudahan alhamdulillah pelajaran hari ini cukup sekian. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu kita akan mengapresiasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan kita. Selanjutnya, kita harus selalu memperhatikan yang ada di lingkungan kita. Kalian wajib menjaga lingkungan tidak? Wajib. Nah, ingat pesan Bapak, kalian di akhir pelajaran ini kalian harus selalu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, diakhiri kita dengan berdoa. Ya, pimpin Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan untuk istirahat. Pelan-pelan satu-satu.